Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Siap. Sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Adi Mahendra, Mas Fajar belum datang. Intisar Naswa, Pratista, Laverda Amelia Purnomo, Hadirah. Naswa Alea Zahra, Hadirah. Naufal Ma'ruf Muzaki. Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang cerita inspiratif. Namun sebelumnya kita ingat terlebih dahulu materi minggu lalu tentang apa? Struktur teks cerita inspiratif. Ya. Selain itu kemarin kita juga sudah berlatih membuat cerita inspiratif dengan menggunakan ungkapan simpati, empati, peduli, dan ungkapan perasaan. Bagus. Untuk hari ini masih mempelajari tentang cerita inspirasi, akan tetapi berfokus pada satu unsur kebahasaan cerita inspiratif. Kedua, nanti kalian menulis cerita inspiratif berdasarkan rancangan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ini adalah nanti kita belajar bersama. Setelah pembelajaran ini diharapkan nanti kalian mampu menelaah unsur kebahasaan teks cerita inspiratif, dan kemudian tidak hanya menelaah, kalian diharapkan mampu menulis cerita inspiratif dengan memperhatikan unsur kebahasaannya dan strukturnya. Apa sih kaitannya pembelajaran teks cerita inspiratif ini dengan kehidupan sehari-hari, atau apa sih manfaatnya? Kita tahu bahwa teks cerita inspiratif bersifat menginspirasi kita membaca. Ya. Selesai membaca teks cerita inspiratif, kita akan menjadi lebih terinspirasi untuk melakukan hal-hal lebih baik lagi, mencapai tujuan hidup. Begitu tuh yang pertama. Dan kaitan yang kedua, bahwa di dalam teks cerita inspiratif itu ada kata atau kalimat ekspresi juga digunakan dalam seharian kalian. Ketika perasaan kalian itu sedang senang, itu kata apa yang muncul dari kalian untuk mengekspresikan perasaan kalian? Ketika kalian sedang sedih, hendaknya kata apa yang muncul dari diri kalian itu untuk mengekspresikan kesedihan kalian? Pertemuan nanti kita adakan penilaian. Pertama adalah penilaian pengetahuan. Nanti kalian bekerja kelompok bersama berdiskusi untuk menelaah unsur kebahasaan cerita inspiratif. Penilaian keterampilannya mengenai bagaimana kalian menulis cerita inspiratif berdasarkan rancangan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian sikapnya juga dinilai ya. Ini nanti Bu Ani adakan penilaian dari awal sampai akhir. Nah, pembelajaran ini sudah Bu Ani sampaikan di classroom. Sudah membaca materi di classroom. Sudah. Videonya tentang apa? Perjalanan San ya, itu pendiri apa? KFC. Dulunya beliau adalah orang yang biasa-biasa saja, bahkan banyak mengalami masalah begitu ya. Dan latihan soal sudah dikerjakan belum? Google Formulir ya. Sudah diisi semuanya daftar hadirnya. Bagus. Kemudian kembali ke Google. Soalnya sudahkah dikerjakan? 9 siswa sudah mengerjakan semuanya ya. Kalian telah melaksanakan tugas dengan baik sekali. Wani beri tepuk tangan buat kalian. Ini adalah unsur kebahasaan yang kita akan pelajari bersama. Namun sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Ada intisar. Apa maksud unsur kebahasaan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Bagi kalian yang sering bertanya atau membuat pertanyaan, Bu Ani akan memberikan poin. Begini Mbak Intisar, di dalam teks cerita inspiratif itu terdiri atas beberapa paragraf. Di dalam paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Nah, di dalam kalimat ada kata, kemudian gabungan kata. Di dalam kata nanti ada kata ekspresif, penghubung atau konjungsi. Nah, itulah yang dinamakan unsur kebahasaan. Sudah ada gambaran belum Mbak Intisar? Sudah. Bu Ani akan mewajibkan kalian. Ini dia secara ini. 2 menit sanggup membuat kalimat tanya. Siapa yang akan bertanya terlebih dahulu? Silahkan. Ade Mahendra. Penanya pertama, tepuk tangan dulu untuk Ade Mahendra. Arti dari temporal apa ya Bu? Ade pernah mendengar kata tempo? Pernah. Sudah jatuh tempo, berarti sudah saatnya membayar ini. Jadi konjungsi temporal, penghubung yang berkaitan dengan makna waktu. Ya, bagus. Dan Mas Ade ini sudah berhasil mendapatkan poin 7. Lanjut.
Silakan Mas Noval. Ganti orang ketiga tunggal dan jamak maksudnya bagaimana? Kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Jika tunggal itu satu. Nah, Noval sedang belajar. Terlihat serius. Dia atau mereka? Dia. Dia, karena satu. Tunggal berarti menggunakan dia. Jika jamak, Mas Noval dan teman-temannya sedang piknik. Mereka terlihat riang gembira. Mereka ini siapa? Noval dan teman-temannya. Bu. Dimas. Deskriptif seperti apa ya, Bu? Ini, Bu Ani contohkan dulu ya. Sering kita lihat makanan ini dihidangkan dengan kerupuk basah warna-warni, sedikit sayuran hijau, telur, mie, dan topping bermacam-macam. Ada ceker ayam, bakso, sosis, dan lain-lain. Kita rasa khas makanan ini adalah pedas, gurih, dan rasa kencur. Sehingga begitu nikmat disantap selagi panas. Nah, begitu maksudnya Mas Dimas. Bu Ani sedang Iya, Bu. mendeskripsikan sesuatu. Seblak apa bukan? Bagus, tepuk tangan buat Mas Dimas. Betul. Lanjut. Ya Bu, maksudnya kalimat ekspresif itu gimana ya Bu? Misal Mbak Zahra itu sedang bahagia karena mendapatkan kado. Untuk mengekspresikan kebahagiaan Mbak Zahra, langsung spontan muncul kata apa Mbak Zahra? Wow. Wow, begitu itu kata ekspresif. Lanjut. Tiara Bu, Iya. majas itu apa? Gini Mbak Tiara itu sedang berdiri malam hari. Di situ ada angin yang dingin. Mbak Zahra menuliskan di situ, hembusan angin di malam hari membelai rambutku. Nah itu mengekspresikan perasaannya. Ada pertanyaan lagi? Ya Bu, saya Laverda. Siap, lepaskan suaranya. Majas itu apakah hanya ada di cerita? Pertanyaan yang sangat bagus buat Mbak Laverda. Majas itu selain di dalam cerita, juga sering muncul majas di dalam puisi, dalam lagu. Senja, kemudian mengukir wajahmu di sana. Begitu ya? Oh iya, namanya. Itu adalah majas juga ya. Itu tidak hanya di dalam cerita. Inilah nanti yang akan kita pelajari. Semangat semuanya. Jangan sepi dong. Yang pertama tadi dari Mas Ade. Konjungsi artinya apa Mas Ade? Menghubung. Tempo artinya apa tadi? Waktu. Siap. Nah ini dia yang berkaitan dengan tuh. Begitu ya. Siap Mbak Laverda nih suaranya. Mbak Laverda di sini konjungsinya adalah kata sejak. Bagus. Lanjut. Saat kakak melihat K-pop, ia terlihat riang sambil bersenandung mengikuti irama musik K-pop. Mbak Renata, nah ini penghubungnya. Saat. Siap. Dan yang selanjutnya, tidak hanya itu ya. Siapa ini yang mau menjelaskan? Coba Mbak Tinsar. Bisa, ayo. Di sini tokohnya siapa? Jaesuk. Berkaitan dengan orang ketiga, berarti bagaimana Mbak? Iya, dia Kata ganti orang ketiga. Orang ketiga Tunggal. yaitu Jaesuk. Iya, yaitu Jaesuk. Jawaban bagus. Silahkan di Alea. Di sini ada Jaesuk dan teman-temannya. Kata ganti yang digunakan tunggal atau jamak Alea? Sama mereka. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Alea. Deskriptif. Di sini deskriptifnya yang mana? Paduan warna hitam, coklat, dan putih. Bagus. Siap. Bagi kalian yang semangat untuk menjawab dan bertanya, Bu Ani memberikan tambahan nilai. Terima kasih Mas Dimas. Mana yang menunjukkan deskriptif Mbak Tiara? Sangat besar dan mencolok karena cat temboknya merah pekat. Iya, sangat ya semuanya ya. Mas Ade. Iya. Gimana yang menunjukkan deskriptif? Rambut pirang, beranting-anting di telinga kirinya, dan yang paling aku suka badannya bersih, tidak bertato. Bagus sekali. Alhamdulillah. Dengan bertanya ternyata kalian lebih paham daripada jelaskan. Bagus. Nah ini kalimat kata atau kalimat ekspresif. Alhamdulillah. Begitu ya? Ya. Wow, ini untuk apa tadi yang diungkapkan oleh Mbak Zahra? Senang. Takjub. Ya. Bahagia. Nah, biasanya ini, nah ini digunakan untuk apa ini? Menggoda. Ngejailin gitu lah. Kadang kata yang kurang muncul atau keluar kita harus bisa Mengendalikan. Bagus ya. Nah dalam bentuk kalimat novel berupa majas. Iya ini dia. Majas apa ini? Majas Simil. Simil. Iya tangan bersama biar semangat. Lanjut kata atau kalimat ekspresif. Tadi fungsinya buat apa ya? Mengekspresikan perasaan. Iya ya bagaikan tersapu badai dalam sekejap uang yang kukumpulkan selama bertahun-tahun hilang begitu saja. Kata atau kalimat ekspresif masih dilanjutkan. Ini dia. Nah, ini berupa kata, begitu ya, Mas Ade? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, kaget begitu ya? Ada Renata menggunakan kata apa di sini untuk membandingkannya? Seperti. Sekarang metafora. Nah ini si Ade, aku adalah Iron Man buatmu. Buatmu. Tidak menggunakan kata seperti ya, bagaikan. Apa yang disampaikan oleh Mbak Tiara itu lebay. Wajahmu mengalihkan dunia. Aku. Mau menyampaikan tidak konsen begitu ya. Kalimat ini
majas hiperbolanya apa? Rasanya ingin meninggal. Siap, nanti Bu Ani akan share LKPD ya. Share LKPD. Kalian berkelompok. Nah, ini kaitannya dengan penilaian pengetahuan. Nanti kalian mengerjakan soal penilaian pengetahuan, menelaah unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Nah, di sini nanti ada judulnya garam dan air. Selain menganalisis atau menelaah unsur kebahasaan teks cerita inspiratif, nanti kalian juga membuat atau menulis teks cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Bu Ani selalu memperhatikan kalian yang aktif ya. Bu nilainya bukan Bu Ani, silahkan. Sudah Bu Ani share ya itu LKPD-nya di WA ya. Silahkan mulai berdiskusi. Pertama, konjungsi temporalnya ada nggak? Telantangnya dibuka. Tidak ada, soalnya teks pertama itu bagian orientasi atau pengenalan. Kalimat deskriptif di teks pertama yang di sebuah desa ada seseorang anak perempuan sampai kalimat kedua. Teks 1 temporalnya apa? Tidak ada. Iya. Kata ganti di rangkaian peristiwanya apa? Mas Ade, Mas Dimas, Kondisi aktif temporal diskusi teks ya. Apa? Iya, Bu. Ya. Nggak ada. Itu nggak ada. Itu kalimat deskriptifnya di sebuah desa ada seorang anak perempuan umurnya kira-kira 12 sampai 16 tahun. Dia seorang anak yang cantik juga pintar, tapi sayangnya dia memiliki sifat suka mengeluh. Itu ada di kalimat pertama dan kedua. Kalimat ekspresifnya ada nggak? Enggak. Tidak. Konjungsi temporalnya yang di teks terakhir apa? Ada kalimat pertama. Iya. Sudah siap semuanya untuk presentasi? Sudah. Yang pertama, siapa yang akan presentasi? Intisar. Kelompok lain memberikan komentar. Siap, Intisar, silahkan. Ya, siap. Unsur kebahasaan, cerita, inspirasi, garam, dan air. Pada teks pertama, di sebuah desa ada seorang anak perempuan umurnya kira-kira 13 sampai 16 tahun. Dia seorang anak yang cantik juga pintar, tapi sayangnya dia memiliki sifat suka mengeluh ketika ada masalah. Kecil apapun masalah itu, dia selalu mengeluh dan menggerutu. Unsur kebahasaannya adalah kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu dia dan nya pada kalimat kedua dan ketiga. Kalimat deskriptif, di sebuah desa ada seorang anak perempuan umurnya kira-kira 13 sampai 16 tahun. Dia seorang anak yang cantik juga pintar. Kalimat deskriptif itu terdapat pada kalimat kedua dan majas simil. Garam yang dimasukkan ke dalam gelas panci dan danau itu ibaratnya masalah setiap orang yang ada di dunia. Apakah ada pertanyaan atau komentar? Silahkan. Yang bertanya siapa? Tiara. Tiara. Itu yang teks 4 seharusnya majas metafora karena membandingkan secara langsung, tidak menggunakan kata seperti dan sebagainya. Ya, Gitu. siap. Atas presentasi yang hebat, beri tepuk tangan untuk Intisar. Dan untuk selanjutnya, silahkan memperbaiki apa yang tadi disampaikan oleh teman. Bu Ani akan menyimpulkan bahwa apa yang dipresentasikan oleh Mbak Renanta dan Mbak Intisar sudah menemukan unsur kebahasaan. Apa saja tadi unsur bahasanya? Konjungsi temporal. Kata ganti orang tunggal, kalimat deskriptif, kalimat ekspresif. Hanya saja kalian harus bisa membedakan antara majas simil dan metafora. Jika Metafora. simil membandingkan dengan Kata bagaikan. kata bagaikan dan seperti ya. Kalau metafora membandingkan secara langsung. Silahkan Langsung. diunggah. Sudah proses unggahnya? Siap. Sedang proses. Bu Ani mau menanyakan bagian apa kira-kira yang menyenangkan sambil mengunggah ya, Pak Mbak Laverda? Yang unsur Unsur kebahasaan, kebahasaan. majas. Majas, suka majas. Mbak Intisar ya? Kata ganti orang ketiga tunggal. Oh, dia begitu ya. Itu. Sudah di-upload atau diunggah di dalam Classroom? Sedang proses. Sedang proses. Sedang Ya. Untuk kegiatan belajar kali ini kalian sudah sangat hebat. Poin angka 7 sudah kalian dapatkan untuk tambahan nilai. Untuk keaktifan yang paling aktif adalah siapa yang paling aktif? Laverda. Beri tepuk tangan buat Laverda. Ya. Semangat. Sebenarnya kalian sudah baik semuanya, nilainya sudah aktif ya, tapi ada yang paling aktif begitu ya Mbak Laverda. Kemudian ada yang masih perlu diperbaiki keaktifannya. Kira-kira siapa ya? Mas Dimas. Oke, Mas Dimas semangat ya. Mas Dimas harus semangat. Bu Ani sampaikan nilainya, akan tetapi kalian mengunggah dulu di Classroom. Nah, untuk terakhir kalinya, maka kita buat yel-yel. Siap pelajaran terbaik. Yang pasti Indonesia. Bahasa Indonesia. Pelajaranku suka. Bu Ani akan memeriksa dahulu ya pekerjaan kalian.
dalam classroom ya? Iya. Kalian semuanya sudah berhasil mengeser. Tepuk tangan untuk keberhasilan belajar kalian. Sampai di sini pertemuan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya ya. Terima kasih Makasih, Bu Bu Adi. Adi. Ya, sama-sama. Jaga link